Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka walimatul iqdan atas dikhitannya Ananda Rizky Rama Saputra. Bocah saya ngerti. Oh ini. Oh ini. Rizky Rahma Saputra, saya ucapkan selamat menempuh bentuk baru. Bapak Ibu warga masyarakat desa Sidaung, Bangsri, Bulakamba, Kabupaten Brebes yang berbahagia. Ada gajah makan semangka. Kembali bertemu dengan Gus Miftah, presiden para pendosa. Makan ayam kremes, minumnya susu. Wong Brebes, I love you. Saya bersyukur malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dengan keadaan penuh cinta. Ingat, jika dia tak kunjung menerima cintamu, ingat Allah masih menerima taubatmu. Saya meyakini semua yang hadir insya Allah tercatat sebagai orang yang baik. Secara teori disebutkan bahwa al-arwah junudum mujannadah. Orang itu mau berkumpul sesuai dengan circle-nya. Contoh, kenapa pedagang itu ngumpulnya dengan pedagang? Maka mereka ngumpulnya di pasar karena satu circle. Kenapa orang nakal ngumpulnya dengan orang nakal? Karena satu circle. Karena apa Bapak Ibu yang saya muliakan? Ini apa maning ya Iya, tolong brandnya dibuang karena acara ini akan disiarkan di acara TV-nya Gus Miftah, Jalan Dakwah Gus Miftah, yang tayang setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang di BTV. Orang baik itu senangnya ketemu dengan orang baik, betah melakukan sesuatu yang dianggap baik. Pengajian itu acara baik, berarti yang datang itu orang baik. Dan ciri orang yang hatinya baik adalah suka dengan kebaikan, betah untuk melaksanakan kebaikan. Kalau ada orang yang tidak baik, kumpul di acara yang baik, pasti tidak betah, pengennya segera pulang. Nah, orang yang baik menurut Sayyidina Utsman ketika mendefinisikan hijrah, beliau mengatakan apa? Al-hijratu farraqat bainal haq wal batil. Yang namanya hijrah itu orang yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Karena memang dunia itu sudah diciptakan Allah secara keseimbangan. Ada orang ganteng, ada orang jelek. Seburuk-buruknya orang masih tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga apa? Gak ada orang yang ditakdir itu buruk mutlak, itu gak ada. Jarang Pak. Seburuk-buruknya orang masih bisa dibawa kepada kebaikan. Kok Anda hari ini nyaman duduk apa adanya, walaupun alas bawa sendiri, bahkan duduk banyak yang tidak pakai alas. Seperti adik-adik di depan ini orang-orang yang luar biasa. Yang tidak dapat alas, tidak punya tikar, saya doakan pulang pengajian little body. Sini telah telepon pendiri. Kondisinya nyaman. Maka kemudian orang-orang yang tidak suka dengan Islam ini akan mengatakan begini, untuk apa kamu sholat?
Untuk apa kamu ngaji? Kamu ngaji, kamu sholat, hidup kamu miskin kok. Mendingan tuh tetangga kamu tidak sholat, tidak ngaji, tapi hidupnya kaya raya. Ini pola pikirnya dirubah. Yang perlu Anda tahu adalah yang lebih nikmat itu mana? Orang yang ditakdir sholat walaupun dia miskin, atau ditakdir kaya tapi dia tidak ditakdir sholat. Yang paling nikmat adalah orang yang ditakdir mau sholat walaupun dia miskin, daripada orang yang ditakdir kaya tapi tidak ditakdir sholat. Kenapa? Karena nikmat sholat itu jauh lebih berharga ditimbang nikmat kaya. Bisa saya buktikan Bapak Ibu. Begitu banyak orang miskin, sholatnya terjaga, hidupnya jauh lebih nyaman dibandingkan orang kaya tapi gak pernah sholat, hidupnya gak pernah ayat. Maka mohon maaf, kalau Anda ditakdir dengan ekonomi pas-pasan tapi masih merasa nikmat ketika mendengarkan pengajian, itulah sebaik-baik nikmat. Amin. Nah, orang baik itu nyaman, betah. Saya mau tanya sekarang, Bu, ngomong boso sama suaminya itu baik apa buruk? Baik. Ibu-ibu kalau di rumah sama suaminya boso apa tidak? Berarti ibu-ibu ini orang baik apa orang buruk? Indah secara fiksi, menakutkan secara fakta. Itulah perempuan. Makanya kemarin Gus Miftah punya teori, beberapa kali saya sampaikan ini. Perempuan itu makhluk horor. Buktinya apa? Judul film Anda lihat. Film-film yang horor itu rata-rata perempuan. Coba Anda lihat, Nyi Roro Kidul, cewek. Nyi Blorong, cewek. Nini Pelet, cewek. Nenek Sihir, cewek. Mak Lampir, cewek. Wewe Gombel, cewek. Kuntilanak, cewek. Susana, cewek. Suster Ngesot, cewek. Sundel Bolong, cewek. Ini artinya apa? Makhluk yang paling horor dan menakutkan serta mengerikan di muka bumi adalah, kalau cowok itu judul filmnya lucu-lucu, Pak. Coba Anda lihat, Ipin Upin cowok, Sepongepok cowok, Scooby-Doo cowok, Tom and Jerry cowok, Popeye cowok. Kenapa? Apalagi Dono Kasino cowok. Ini artinya apa? Makhluk yang lucu dan menghibur dan selalu menjadi korban adalah, kamu kemarin sunatnya di mana? Sunatnya di mana? Di dokter mana? Di Bang Sri. Kamu harusnya sunatnya di Jepara. Kalau kamu sunatnya di Jepara, bentuknya bagus, ukir-ukiran. Sekarang bapak-bapak, mohon maaf saya mau tanya baik dan buruk. Khotbah Jumat itu baik apa buruk? Bapak-bapak itu kalau mendengarkan khotbah Jumat biasanya mendengarkan apa tidur? Kalau ada khotbah Jumat sesuatu yang baik ditinggal tidur, berarti Anda termasuk orang yang baik apa buruk? Ternyata Bapak Ibu, kebaikan itu perlu dilatih. Keburukan bila didiamkan disebutkan su'ul khuluqi yukti. Akhlak yang jelek itu menular. Keburukan itu menular. Makanya kenapa anak-anak sekolah itu, mohon maaf, di sekolah kurikulumnya bagus, di rumah orang tua nasihatnya bagus, kenapa kok anaknya nakal? Biasanya berangkat dari lingkungan pergaulan yang nakal. Maka kurikulum dan nasihat di rumah itu kalah sama pergaulan. Disitulah kenapa kemudian kita diminta untuk bersahabat dan bergaul dengan lingkungan dan circle terbaik. Dan saya meyakini pengajian ini adalah circle terbaik. Maka Anda semua yang hadir saya doakan mudah-mudahan menjadi orang yang baik. Amin. Ini insya Allah doanya mandi dan mustajabah karena saya baru pulang haji. Maka semua yang hadir saya doakan semoga segera dipanggil oleh Allah. Untuk ziarah Makkah Madinah. Maka kita bersyukur malam hari ini
bisa bertemu atas undangan Bapak Jumari. Lah kemarin sakit apa? Kok sekarang mari? Pokoknya sing ngendi? Mosok ini kuat undang Gus Miftah. Bapakku pekerjaannya Bakul pari. bakal pari. Ning omah duwe truk. Gue. Sekarang truk yang paling gaul itu yang bokong truknya digambar Gus Miftah. Saya itu kan dinobatkan sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Dilukis trukmu gambarnya nyong. Malah gambarnya lama. Atas undangan beliau hari ini kita mendapatkan acara yang baik. Mudah-mudahan selesai acara semuanya menjadi orang baik. Amin Allahumma amin. Saya akan ngaji tentang anak, tentang pemuda. Mudah-mudahan semuanya dikaruniai anak-anak yang dzurriatan thayyibah. Ibu-ibu yang punya anak cantik mudah-mudahan punya suami yang keren dan soleh. Tapi saya sampaikan mohon maaf, cowok Tegal yang cowok Brebes yang soleh haram menikah dengan laki-laki Bandung. Hati-hati. Bener kan? Kayak kemarin di Jogja ada salah paham sama saya. Saya bilang di Jogja itu ada anaknya mati, bapaknya nggak mau dikubur. Anaknya mati, bapaknya nggak mau dikubur. Maka malam hari ini saya mau ngaji soal anak. Mudah-mudahan anak kita senantiasa dijaga oleh Allah. Amin. Pengen merusak anak Islam itu gampang Pak. Merusak ibunya. Kalau pengen anak-anak Islam itu jelek, maka yang dirusak adalah ibunya. Lah ibu-ibu itu sekarang dirusak dalam banyak hal. Dalam masalah apa? 1. Fashion. 2. Film. 3. Food. Makanan. Makanya mohon maaf, cara merusak ibu-ibu muslim 1 dengan fashion dan gaya hidup. Ibu-ibu sekarang banyak yang lupa mendidik anaknya. Anaknya masih kecil, nggak dididik, nggak diurusi, malah ditinggal senam. Betul? Anaknya nangis di rumah, ibunya ngumpul sama teman-temannya. Satu, dua. Menjijikan. Orang yang suka senam biasanya jilbabnya coklat. Kita dijajah wanita muslim itu dengan fashion, dengan penampilan. Saya kemarin baru pulang dari Hong Kong. Saya bilang, oke lah cewek-cewek Brebes kerja di Hong Kong itu tidak apa-apa, bagus untuk ekonomi keluarga. Tapi ingat, gak usah penampilan kita ikut-ikutan cewek Hong Kong. Ya mohon maaf, kita boleh senang sama Blackpink. Walaupun saya lebih suka dengan Black Kerupuk. Kamu mengidolakan Lisa Blackpink, pakaiannya ikut-ikutan Lisa Blackpink, ya ora pantes. Kalau Lisa Blackpink pakai rok pendek, ya pantes, bodinya bagus, kakinya mulus. Lah cewek Brebes, ya Allah. Kalau Lisa Blackpink bentuknya kutilang, kurus, tinggi, langsing. Lah cewek Brebes, pecel lele, persatuan cewek lemu-lemu. Pakaiannya ikut-ikutan Blackpink, pakai rok di atas dengkul, padahal kakinya belang-belang. Itu gak kita sadari loh Pak. Dan anak-anak kita itu sekarang ikut-ikutan. Makanya kita itu diingatkan, kalau mengidolakan orang itu tolong dilihat karakternya. Kita mengidolakan orang-orang yang justru merusak bangsa kita sendiri. Makanya saya kemarin tawari Gus, ada konser Blackpink, mau nonton apa enggak? Males lah kalian-kalian saja. Masa Gus Miftah nonton Blackpink, jurang pantes lah. Idola kamu siapa Rizky? Gus Miftah. Ah benar nih. When I do it. 200.000. Yang suruh ngundang Gus Miftah bapakmu, apa kamu? Saya. Oh, kenapa? Ngefans. Ya, karena aku ganteng ya. Iya. Ya daripada Jumari yang ganteng inyong ya, mau diperkosa, nolak.
Pertanyaannya adalah kenapa Nabi Yusuf itu mau diperkosa? Karena tampannya lambung. Bahkan dikatakan hada malakum karim. Ini bukan manusia tapi malaikat. Saking tampannya. Makanya kalau pemuda bulu kamba, mohon maaf, kalau kamu tidak good looking, tutupilah dengan good rekening. Karena cewek sekarang lebih memilih yang good rekening dibandingkan good looking. Betul Mbak? Karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajah istrinya glowing. Jumari istrinya jenenge siapa? Warzina. Oh, Warjina. Wong sing ngendi? Cie lemune ya Allah. Coba dilihat Bu Warjina, wajahnya glowing. Di balik wajah Warjina yang glowing ada Jumari yang gulung koming. Nabi Yusuf itu mampu menolak kebatilan. Nabi Yusuf mau dan mampu menolak kemaksiatan. Maka pemuda-pemuda yang diharapkan zaman hari ini adalah pemuda yang mau dan mampu menolak kemaksiatan, bukan justru provokator kemaksiatan. Makanya 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Salah satunya apa? Seorang pemuda ketika diajak maksiat oleh seorang perempuan, dia mengatakan apa? Inni akhafullah. Sorry mbak, aku takut sama Allah. Ini pemuda mahal. Makanya mbak, tolong mbak, kamu jangan suka diajak pacaran sama cowok. Kalau memang cowoknya suka sama kamu, langsung saja disuruh ngelamar. Gak usah kebanyakan pacaran, karena pacaran itu justru merugikan perempuan. Betul? Tapi ingat, cowok itu kalau suka dengan cewek langsung dinyatakan ditembak. Cinta ditolak, Samsudin bertindak. Saya sering bilang apa? Cinta itu perlu dinyatakan agar pelaminan tak hanya lamunan. Kalau seneng ngomong, kamu dulu nikah umur berapa Jum? Umur 22. Kalau saya dulu nikah umur 17 matang nih. Padahal kan saya sering bilang, saya itu dulu nikah kepepet karena sering dimintai tolong untuk memberikan nasihat pernikahan. Jadi kalau ada orang menikah, yang memberikan nasihat saya, padahal saya belum menikah. Teman-teman kiai saya udah bilang, kamu itu teori, belum menikah kok memberikan nasihat kepada orang yang menikah. Orang pantas. Ini jawab, jurah apa? Buktinya Mbah Lebe kayak. Mbah Lebe belum pernah mati, memberangkatkan orang mati. Emangnya Mbah Lebe kudu mati duluan. Akhirnya saya menikah. Makanya Anda jangan salah, kenapa kok Gus Miftah itu sering banget dimintai untuk memberikan nasihat pernikahan. Zaman nikahnya Anang Asanti, Atta Aurel, Deddy Corbuzier Sabrina, Via Valen, Yeni Inka, yang terakhir Denny Caknan Bella Bonita. Wow, membuat marah fan-nya Happy Asmara. Kenapa pacarannya dengan Happy Asmara, menikahnya dengan Bella Bonita? Saya bilang, jodoh itu yang ngatur Tuhanmu, orang cangkemmu. Masa komentarnya lucu-lucu Pak? Saya bingung, Denny nikah sama Bella, mau mengucapkan happy wedding atau Bella sungkawa, cangkemnya. Pemuda yang kemudian diidamkan oleh Al-Quran adalah pemuda dengan karakter Nabi Yusuf alaihissalam. Wajahnya tampan, akhlaknya bagus, rupawan. Maka mohon maaf, kalau kita tidak bisa bersaing dengan rupanya, dengan wajahnya, maka bersainglah dengan akhlak dan adabnya. Kamu boleh nggak cakep, tapi akhlakmu harus bagus. Orang itu kalau akhlaknya bagus, harganya mahal. Bu, saya mau tanya, kalau Anda cari menantu, punya menantu cakep, tapi kelakuannya kayak setan, atau menantu yang wajahnya pas-pasan tapi akhlaknya bagus, ini pemuda yang diharapkan oleh Al-Quran. Pemuda yang mampu menolak kemaksiatan, pemuda yang tahu
batila kana zahuqa. Tahu mana yang hak, mana yang batil. Ini pemuda-pemuda yang mahal nih. Maka saya pesan, di Jogja itu sudah marak namanya kelitih. Kelitih itu apa? Kumpul sama teman-temannya, malam naik motor bareng-bareng, digas di tengah jalan, gitu. Di jalan ketemu orang dibacok. Ternyata apa? Mereka punya circle orang yang sukanya bacok orang lain. Kalau berani bacok, itu dia grade-nya naik. Ini kan pemuda-pemuda kelas apaan? Gak pantas disebut sebagai pemuda harapan bangsa. Makanya mohon maaf, dulu Bung Karno mengatakan berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Dan sekarang itu terbukti. Berikan kepadaku 10 pemuda, ku kalahkan Vietnam. 10 pemain timnas Indonesia mengalahkan 11 pemain Vietnam. Makanya kemarin saya tidak senang Indonesia ketemu sama Argentina, karena potensinya kalah. Sebelum ketemu Argentina, Indonesia nggak pernah kalah sama Argentina. Tapi keren, sekelas Indonesia cuma kalah 2-0 dari Argentina. Hebat PSSI. Yang nomor 2, pemuda yang dikatakan oleh Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Bapak Ibu yang saya muliakan, ayat ini masih terkait dengan ayat tadi yang di atasnya, bahwa pemuda adalah mereka yang memiliki semangat tinggi. Ia tidak akan pernah menyerah dalam mengarungi jalan masa depan sebelum keinginannya tercapai, sebelum cita-citanya terwujud. Wahai pemuda Bulakamba, ayo jadilah pemuda seperti Musa. Musa itu terkenal sebagai nabi yang paling gagah. Makanya menjaga kesehatan itu hukumnya wajib. Nabi Musa itu badannya bagus. Dulu Pak Bu, Gus Miftah itu berat badannya 108 kilo. Loh, sekarang coba Anda lihat. Ini saya tadi datang ke sini habis berbuka puasa, karena Gus Miftah rajin puasa. Ternyata rahasianya Gus Miftah itu awet muda dan badannya bagus. Puasa, ini keras belum? Apalagi bawahnya. Dengkul. Mikir apa ya? Dengkulnya ini keras. Saya dulu Pak kalau duduk ini satu ke satu kursi ini penuh. Saking gemuknya. Karena nafsu makan saya nggak kira-kira. Dikit-dikit makan, pulang pengajian makan, jam 2 malam makan. Sekarang nggak ada cerita. Saya ini puasa, makan, puasa, buka puasa. Sampai besok udah nggak makan lagi. Besok pagi nge-gym. Nah, kalau Pak Ustadz Amirin jelas badannya fitness. Awalnya fit, hati dengan nes. Ya mau kiai desa. Tapi kita butuh kiai desa kayak Pak Amin untuk merawat tradisi Ahlus Sunnah. Nabi Musa itu mengajarkan semangat. Gus Miftah ini belajar dari semangatnya Nabi Musa. Kalau nggak semangat nih, tanggal 7 itu saya baru pulang haji Pak, langsung ke Madiun, belum pulang ke rumah. Karena saya diminta memberikan nasihat pernikahan sama Mas Dewi Cakna. Coba, langsung keliling kemana-mana. Ini saya dari Lampung, Jakarta, belum langsung ke sini. Saya tuh kalau pergi 10 hari baru pulang. Kalau mau hitung-hitungan saya capek. Tapi apa? Kita diajarkan semangatnya Nabi Musa. Gak boleh berhenti. Pemuda yang sukses adalah pemuda yang menjaga semangatnya. Maka Al-Quran mengingatkan wala tai'asu mir rauhillah. Janganlah berputus asa dari rahmatnya Allah. Bu, orang sukses itu memahami proses. Orang gagal itu banyak protes. Betul? Nah, orang sukses itu mampu melalui banyak proses. Makanya kenapa saya itu rajin sepedaan. Karena orang berdoa itu seperti orang bersepeda. Cepat atau lambat pasti sampai tujuan. Maka tetaplah berdoa walaupun doa-doamu belum dikabulkan. Ingat, manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia hanya mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan.
Awake dhewe mung ngene tok. Itu semangatnya Nabi Musa. Maka coba Anda lihat, musuhnya Nabi Musa itu komplit, Pak. Ada musuh dari kalangan ulama sombong, namanya siapa? Bal'am bin Bahura. Musuhnya Nabi Musa ada orang kaya, namanya siapa? Qarun. Musuhnya Nabi Musa ada raja yang ngaku Tuhan, siapa? Fir'aun. Tapi Musa nggak pernah berhenti, sehingga terkenal hari ini Musa menjadi salah satu nabi terbaik, menjadi nabi yang gagah perkasa. Kenapa? Karena semangatnya. Pilih selawatan dulu ya, rasa mani kamu. Kecepatan ya, ulangi maning ya. Ganti lagu. Oke. Kaping telu bae 500.000 cepet. Ya bangkrut ini ya. Kok kopinya kok cepet temen tekane? Jangan-jangan sange. Apa? Apa? Busrolana. Oh, Busrolana. Pilih Busrolana apa Muhrom? Busrolana. Beda Busrolana. Sallu ala Nabi Muhammad.
Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah. Kemudian karakter selain Nabi Musa. Oh, ini nyuwun sewu, mudah-mudahan ada Musa versi Brebes, amin. Versi Bulakamba. Salah satu kehebatan Musa itu apa? Dia hanya ikut perintah Allah walaupun harus perang dengan orang yang lebih kuat dibandingkan Musa. Siapa musuhnya? Fir'aun. Saya mau tanya, Nabi Musa perang sama Fir'aun itu menang apa kalah? Menang apa kalah? Menang. Kalah. Buktinya Musa lari. Kalau menang ngapain lari? Kan Musa lari. Ketemu pinggir laut. Pilihannya dua, bablas masuk laut, kembali dihajar sama Fir'aun. Betul? Tapi apa yang membedakan antara Musa sama Fir'aun ketika berhadapan-hadapan? Bedanya satu. Sehebat-hebatnya Fir'aun merasa dirinya Tuhan, sementara selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Akhirnya siapa yang dimenangkan oleh Allah? Musa. Itu dimenangkan kok, bukan Musa menang. Kalau menang ngapain lari? Maka orang yang taat dengan Allah, tunggulah kejutan dari Allah. Contoh begini, dulu Gus Miftah nggak pernah mimpi viral gara-gara ngaji di lokalisasi. Karena sudah ngaji 15 tahun lebih, baru setelah 15 tahun orang melihat pengajian Gus Miftah di lokalisasi. Awalnya nyuwun sewu ya ngaji-ngaji saja. Itu saya belikan rukuh, belikan sajadah, belikan Quran. Terakhir kemarin sebelum Ramadan, Gus Miftah bagi-bagi mukena untuk 600 PSK di Gang Sono Tretes Pasuruan. Ternyata rukuhnya itu digunakan untuk apa? Sholat taraweh bermandi. Sebagai apa? Ya sebagai PSK. Saya telepon, laku apa enggak kamu kerja bulan Ramadan? Alhamdulillah laku bah. Kok bisa? Iya bah, berkah Ramadan. Berbahaya tak? Itu pemandu karaoke di balik tatonya izin Gus Miftah. Saya bilang, Mbak, kenapa kamu kasih tato Gus Miftah di situ? Saya mengidolakan Gus Miftah. Bukankah dulu Gus Miftah pernah pengajian? Seseorang itu akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintainya. Kalau kita tidak bisa bersama di dunia, Gus, kita bisa bersama di akhirat. Iya. Yang ketiga, ada seorang pemuda namanya Ibrahim. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Bisa musuhan sama bapaknya sendiri. Kenapa? Karena bapaknya menyembah berhala. Anaknya tidak taat sama bapaknya. Ayat ini menunjukkan apa? Soal iman, anak itu kalau orang tuanya musyrik, anak boleh tidak taat. Betul Bu? Wa in jahadaka kepada, coba yang jawab kalau perempuan. Dan perempuannya kerungu ya. Perempuan itu begitu sudah menikah, taatnya dari orang tua pindah kepada bagus. Beda dengan laki-laki. Walaupun dia sudah menikah, tetap harus taat dengan orang tua. Yang menjadi problem adalah rusaknya hubungan anak laki-laki sebagai suami dengan ibunya. Itu
itu rata-rata karena dirusui sama istrinya. Begitu suami taat sama ibunya, istrinya bilang, kono mbokne terus diurusi, inyong ora usah diurusi. Cemburu kok sama ibunya. Ingat bu, suamimu itu besar karena susu ibunya, bukan karena susumu. Jadi kamu besok kalau punya istri, kamu tetap harus taat sama ibumu, tapi harus ngopeni istrimu. Kenapa ibumu harus kamu hormati? Karena istrimu itu perempuan, kamu juga besok bakal punya anak perempuan. Kalau kamu pengen besok hidupmu dihormati sama anakmu, syaratnya kamu harus menghormati bapak dan ibumu. Rizki rungokno kupingmu. Nabi Ibrahim ini orang yang taat. Coba dilihat peristiwa pembakaran Raja Namrud kepada Ibrahim. Kenapa Ibrahim berani? Karena ikut Allah. Maka karena ketaatannya Nabi Ibrahim dikejutkan dengan api yang tidak panas. Ayatnya apa? Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Orang itu kalau udah taat, menurut manusia itu tidak mungkin, bagi Allah enteng. Buktinya apa? Nabi Ibrahim dibakar gak mempan. Dulu Gus Miftah itu pernah dibacoi orang. Saya pikir saya mati karena saya nggak pernah belajar ilmu kekebalan kepada Gus Samsudin. Tapi nyatanya Gus Miftah juga nggak mati, bukan karena Gus Miftah hebat, karena mendapatkan keakbarannya Allah. Yakin saja. Loh, saya dulu itu ditodong pistol kepala saya 3 kali sama preman-preman di Jogja. Gunjek. Di Jakarta ada preman paling besar namanya Hercules. Sekarang ikutnya siapa? Gus Miftah. Saya dulu di Jakarta dikeroyok preman 10, saya nggak mundur. Kenapa? Belakangnya sumur. Mundur kecemplung modar ya. Kan lucu dikabarkan dari Jakarta ada kiai modar kecemplung sumur, pantas. Orang keren. Tapi lama itu dibaca kok keren. Saya itu nggak pernah takut. Walaupun saya itu nggak pernah belajar bela diri, nggak pernah belajar kekebalan. Saya cuma bilang begini, kalau sesuatu yang berangkat dari hati pasti akan diterima oleh hati. Kalau orang niatnya emosi, pasti akan dibalas dengan emosi. Gus Miftah nggak punya senjata, nggak punya apa-apa, punya pengawal itu sekarang bukan karena saya yang minta, karena orang khawatir. Maka Pak Polisi ngasih saya pengawal. Pengawal saya ada 3, Brimob 2, Kopassus 1. Tiap hari ngajinya gantian ngawal saya. Yang sakit pengawalnya. Kakek badok. Kita kan kalau pengajian Bu sehari bisa 3 kali 4 kali, ada transit. Saya nggak pernah makan, asisten pengawalnya makan terus. Makanya bedanya orang dulu dengan orang sekarang apa? Kalau orang dulu itu sakit karena kurang makan, sekarang banyak orang sakit karena kebanyakan makan. Malah mangan bae, buka ibu. Oh, mau buka apa biaya sini? Delem. Mungkin pengajian di sini apa? Kita lihat, ya Allah isinya telur, untir. Regane pira kayak dia? 500, salak siji, 500.000. Dia keripik turan lebaran. Kamu naksir aku ya? Sorry, aku sama kamu beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir happy asmara. Cuaks. Ya, saya ini selawatannya ala Gus Miftah ya. Ya, saya pengen semuanya di sini menjadi orang baik, akur semuanya. Amin. Bapak Eno, Ibu Mus, Kakang Ansor, Adeva Taya, tahlilane saben malam, mulai tahlilan pada gawa. Berkah baik sih. Ulang ya. Pilih berkat apa rahmat? Rahmat. Rahmat. Oke.
Maka mulai besok yang udah tahlilan tolong jangan membuat berkat. Aminuddin juga mangkat. Men, kenapa nggak berangkat? Langka berkat. Berkatnya langka. Lagi. Tahlilan saben malam. Jumat. Mulai tahlilan pada gawa. Iya Rahman. Salatullah salamullah. Alhamdulillah. Ada yang jomblo di sini? Oh banyak. Buto ijo mangane bantal, rokok kretek, sandinge kopi. Dadi jomblo rasa jual mahal, selak tuwek ora payu. Rapi. Anakmu kira nulis tunggal, kowe pengen ketok ganteng apa ora? Kumisnya dikerok kayak lele. Serapi. Mana kata buaya? Iya bener, wong rupamu kayak buaya. Sunahe menurut Kanjeng Nabi, kumis itu dikerok. Kalau jenggot diingu walaupun dikit kayak wedhus kayak gini gak apa-apa. Tapi kumisnya dikerok. Kerok ya. Pokoknya malam Jumat sunnah al-fitratu minal al-khamsatu minal fitrah. Siji khitan, sunate kaya si Rizki. Nomor loro ngerok kumis. Nomor 3 ngetok kuku. Nomor 4 mencopot bulu ketiak. Nomor 5 mencukur bulu kemaluan. Apalagi malam Jumat mau kumpul sama istri, itu sunnah. Tapi ingat Pak Jumali, disyukur. Tapi Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 13. Apa isinya? Allah berfirman, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ini adalah cerita pemuda Ashabul Kahfi yang tertidur selama berapa tahun, Bu? Saya ngomong saya Bu siapa? 350 tahun. Dan di situ ada seekor anjing yang menjaga mereka. Itulah satu-satunya anjing yang akan masuk surga.
Makanya mohon maaf, kita itu orang Islam kadang-kadang salah dalam menyikapi anjing. Anjing itu memang najis, dagingnya memang haram, tapi kita tidak boleh aniaya dengan anjing. Makanya dulu saya gagal paham, ada ustadz nabrak anjing bangga. Justru saya mohon maaf mengambil satu hikmah. Ada seorang kiai sufi, ada anjing terluka di tengah jalan, digendong dibawa pulang, diobati sampai sembuh kemudian dilepas. Orang bertanya, kiai kan itu anjing najis, kenapa ada gendong? Apa jawaban sang kiai? Soal najis, iya ada mekanisme untuk membersihkannya. Mandi 7 kali, salah satunya menggunakan pasir. Bahwa kewajiban tolong menolong itu bahkan sama makhluk lain termasuk anjing. Kadang-kadang itu yang rusak kerja kita, bisnis kita Pak Jumari itu bukan orang luar, tapi malah temannya sendiri, betul? Betul. Makanya ini bilang banyak kayak itu. Tuku bawang kleru merica wis kebacut sayang mau dianggap kanca. Semarang kaline butek sing disayang matane. Ayat surat Al-Kahfi ayat 13 ini mengisyaratkan apa? Karakter pemuda dalam Al-Quran yaitu mereka yang memiliki keimanan yang kokoh. Maka kita jaga imannya. Pemuda yang keren itu pemuda yang beriman. Pemuda yang keren itu apa? Yang di dalam hatinya walaupun dia gaul, dia keren, tetapi hatinya tidak pernah lepas dari Allah. Itu yang dimaksud dengan rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kamu boleh kerja di jalan, kamu boleh kerja di lautan, kamu boleh kerja di perusahaan, tetapi hatimu senantiasa kumantil tergantung kepada Allah. Ini mahal seperti Ashabul Kahfi. Nah, 4 hal ini Anda pilih yang mana nak? Mana yang hak, mana yang batil? Jauh dari kemaksiatan, atau seperti Nabi Musa yang kokoh hatinya, atau seperti Nabi Ibrahim yang berani menolak kemauan orang tuanya demi perintah Allah, atau yang keempat seperti Ashabul Kahfi. Ini adalah pemuda-pemuda harapan Indonesia. Ingat, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Amin. Besok dari Bulakamba ada yang akan jadi gubernur. Amin. Ada yang jadi menteri. Amin. Ada yang jadi ustadz viral. Amin. Siapa Rizaki? Nah, Bu, ini cara menjadikan anak soleh. Yang pertama, menafkahi anak dengan harta yang halal. Anaknya jangan dikasih harta yang haram. Termasuk apa? Ibu-ibu kalau pengajian ngambil snack temannya dikasih anaknya. Bu, umpamanya ibu-ibu disuruh rewang kepada tetangganya yang hajatan. Kan kadang-kadang sing rewang itu kurang ajar, gawe lemper. Yang punya rumah belum makan, kan rewang kenyang. Itu kalau tidak minta izin kepada yang punya rumah, itu jatuhnya haram. Kecuali yang punya rumah mengatakan, monggo pulau digawe ke lemper, kalau mau icip-icip silahkan. Tapi kan kadang-kadang kita tidak ada icip-icip, gembol dibawa pulang. Contoh lagi begini, Pak Jumari pernah nggak beli buah? Nah, beli buah, yang dibeli rambutan, yang diicipi anggur. Itu kalau penjualnya tidak ikhlas haram, Pak. Ya kan? Kita beli kacang godok, Pak beli 5.000, sambil nunggu yang penjualnya bungkusi kacang, kita icip-icip kacang, ceplok. Itu kalau yang jual tidak ikhlas hukumnya haram. Sama halnya transaksi jual beli, kadang-kadang warung itu kurang ajar. Beli belanja di warung, habis 9.500, uangnya 10.000. Harusnya kembaliannya 500. Kadang-kadang tanpa minta izin kepada pembeli, kita kasih susuk kembalian permen. Nah besok gantian, kamu belanja habisnya 10.500, kamu kasih 10.000, sisanya dikasih permen. Mudara gue, ayo gue. Memberi anak harus yang halal. Ibu, yang kedua, nirakati anak menurut Habib Lutfi.
puasa di hari kelahiran anak. Contoh, Rama lahirnya hari apa Pak Jumari? Senin. Setiap hari Senin Bu Arjina puasa untuk si Rama. Anak yang lain hari apa? Rabu. Setiap hari Rabu puasa. Itu dulu yang dilakukan oleh ibu saya. Anaknya 4, delala sama ibu itu yang rajin dipuasai saya. Saya lahirnya hari Minggu Pahing. Setiap hari Minggu ibuku itu puasa untuk saya. Delala kakak saya nggak diposoni, adik saya nggak diposoni. Akhirnya anak 4 sing dadi kiai cuma saya sendiri. Sampai kemarin saya bilang, Bu, biyen beda nggak antara ibu biyen kelon gawe inyong, kalau kelon gawe kakang-kakang, kayaknya beda nih. Pas donga gawe awakmu dungane pas gawe kakakmu orang donga lali. Makanya kenapa Gus Miftah itu rajin puasa? Saya hanya berdoa sama Allah, mudah-mudahan anak saya, santri saya, dan semua orang yang pernah ngaji sama saya mendapatkan kemuliaannya. Makanya malam hari ini saya berdoa, yang susah mudah-mudahan disenangkan, yang sedih dibahagiakan, yang sakit disembuhkan, yang berhajat dikabulkan, yang jomblo segera dinikahkan. Yang datang minta maaf, saya maafkan. Yang datang minta doa, saya doakan. Yang datang minta dibayar hutang, saya minta maaf. Puasa ya dari kelahiran, tiga-tiga ibu-ibu ya, supaya anaknya dari wong tok. Kemudian yang ketiga apa? Menjaga lisan. Saya bilang sama istri saya, Beb, saya bilang, iya say. Abah kalau ngomong galak, ngomong kasar, kamu nggak boleh. Karena lisan ibu itu akan dicontoh sama anak. Saya itu sekasar-kasarnya saya di panggung Pak, ini hanya action. Aslinya saya tuh halus banget. Pak Jumari lihat, kalau saya WA-an sama istri saya, itu nggak pernah Pak saya nggak bosok, mesti bosok. Sama istri saya bosok, sama santri loh saya bosok. Contoh, istri saya tadi bilang, selamat buka puasa Abah. Saya jawab, kali Mas Haryo niki. Istri saya jawab, nggih Beb. Iya. Kula pun OTW pondok, ajeng masak kolak untuk lari-lari muhadoroh. Kalau takoni nopo bukone temu main Mas Haryo, mboten. Saya bosok Pak sama istri saya. Coba saya pengen lihat HP-nya Jumari. Istrimu Warjina di HP-mu namanya siapa? Ayo lemodar ke, ayo. Kalau saya dibaca siapa ini lama nama istri saya di HP saya dibaca pakai mic, Ibu negara. Karena saya menghormati istri saya ibu negara. Laki-laki itu kurang ngajar, baru menikah sayangku, 5 tahun menikah istriku, 10 tahun satpam, 15 tahun mak lampir, 20 tahun Israel. Kanjeng Nabi itu memberikan panggilan sayang kepada istrinya sesuai dengan yang disenangi sama istrinya. Contoh, memanggil Siti Aisyah dengan ya Humairah, wahai engkau yang memiliki pipi kemerah-merahan. Kenapa? Siti Aisyah itu orangnya cantik, kulitnya putih. Kalau tersenyum pipinya menjadi merah. Siti Aisyah itu irungin bongkok semedek, untune miji timun, alisnya buntut kalau jengking. Ibu-ibu bulakam bahasa lihat untune seperti biji timun, tapi timun tua tuh gosok. Kuning-kuning gede-gede. Kemudian yang keempat, lah ini biasanya orang lupa, tapi ini keren. Daunnya Habib Lutfi. Setiap ibunya atau bapaknya mencuci beras yang akan dimakan oleh anaknya, hendaknya beras itu dibacakan Bismillah 21 kali dan sholawat 11 kali. Bu, contoh, mususi beras yang tadi kata Habib Lutfi dibacakan Bismillah 21 kali, sholawat 11 kali. Mususi beras, apa bahasa Indonesianya? Nah, ini hebatnya bahasa Jawa. Beras dimususi, gelas piring diisai, baju dikumbai. Kalau bahasa Indonesia ini mau beras, mau piring, mau baju tetap dicuci. Lah kalau mususi beras atau mencuci beras itu mohon maaf Bu, dibacakan Bismillah
21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kemudian disolawati 11 kali. Sallallahu ala Muhammad boleh. Mau solawat nariyah juga boleh. Boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu keren. Sehingga apa? Makanan nasi yang dimakan oleh anak kita itu berkah. Saya mau tanya sekarang, orang makan itu yang dicari apanya? Kenyangnya, waraknya, enaknya, atau lezatnya? Apa? Kenyang? Salah. Yang dicari bukan kenyangnya, yang dicari bukan enaknya, tapi yang dicari berkahnya. Buktinya apa? Mau berdoa, doanya Allahumma barik lana. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami. Berarti orang makan itu yang dicari bukan kenyangnya, bukan enaknya, tapi berkahnya. Makanan itu kalau berkah jadi tenaga, tenaganya manfaat. Kalau nggak berkah, mohon maaf, tenaganya nggak manfaat. Maka sedekah yang paling bagus itu salah satunya adalah sedekah makanan bagi orang yang membutuhkan. Makanya kenapa di masjid-masjid sekarang kalau Jumatan ada sedekah Jumatan. Habis Jumatan orang itu makan, karena biasanya habis makan mereka langsung bekerja. Ingat, orang makan yang dicari berkahnya. Enak itu bonus. Nah, bagaimana cara mendapatkan berkah? Caranya sederhana. Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yatiqaha aw yutiqaha. Kita itu tidak boleh nyisakan nasi walaupun cuma satu butir. Kenapa? Innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Kamu gak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya. Kamu minum seperti ini, diminum separuh, yang separuh dibuang. Bisa jadi yang ada berkahnya justru yang dibuang. Makanya Mas Dik, kalau makan tolong piringnya yang bersih. Bapak saya dulu wasiat begini, nah kalau kamu makan, kamu ambil lauk, ambillah yang kecil, jangan yang besar. Kenapa Pak? Karena kalau besar khawatir nggak habis, kamu buang, justru itu yang ada berkahnya. Lebih baik kamu merasa kurang daripada berlebih-lebihan. Sunahnya apa? Makan di pulau, kemudian selesai dimut. Yal ikoha au yul ikoha. Kamu mut sendiri atau kan ngemut ke istrine. Dimut jumari atau kan ngemut ke cangkeme warjina. Makanya sunnah habis makan itu istrinya dipanggil warjina, nanti cangkemmu nyok kayak itu hukumnya sunnah. Mut-mutan itu hukumnya sunnah. Tak kasih contoh. Bapak saya itu dulu kalau makan begini. Selesai makan itu disuntai air. Jadi beliau itu minumnya tidak dari gelas tapi dari piring. Tujuannya apa? Supaya tidak ada satu nasi pun yang tersisa di piringnya. Saya tanya kenapa Pak? Ini yang ada berkahnya. Makanya kalau malam minggu pagi pengajian di pondok itu kan dikasih makan. Saya tuh sering keluar halaman. Kalau ada nasi bungkus yang tersisa saya ambil. Nangis Pak. Kenapa? Karena di belahan dunia yang lain banyak orang nggak bisa makan. Adik-adik hargai makananmu ya nak ya. Bapakmu itu cari makan susah. Kamu yang pakai peci NU, saya doakan masuk surga. Pecinya. Sunahnya pakai tangan, tapi ingat, hadis ini situasional. Sunahnya pakai 3 jari. Tapi ingat, situasional. Kita harus sama dengan Nabi. Nabi makan pakai 3 jari, saya juga harus pakai 3 jari. Lah iya kan di Nabi makan 3 jari yang dimakan kurma, buah anggur, buah tin, buah zaitun, plek. Lawang Brebes, nguntal soto, 3 jari panas-panas, melonyok jempolnya. Maka boleh nggak pakai sendok? Boleh. Kenapa Pak orang Arab tuh pakai jubah, pakai niqab? Mohon maaf, pakai cadar, pakai niqab. Karena Arab itu panas, gurun pasir, anginnya kenceng. Kenapa mereka pakai niqab? Menjaga wajahnya dari terbangan pasir supaya wajahnya tidak rusak. Orang Brebes yang tidak sepanas seperti Arab itu tidak harus menggunakan cadar. Lagian kalau orang Arab pakai cadar ya makannya kurma, sesek-seseknya gampang. Lah ning kene makannya seblak.
makan bubur ayam pakai 3 jari, ya ora bisa. Maka Habib Lutfi tadi mengingatkan, kalau nyuci beras 21 kali bismillah tambah 11 kali sholawat. Anak bawa sekolah bawa air didoakan sama ibunya, minimal difatihai. Buat Jina selama berangkat sekolah, kamu bekali air didoakan minimal bismillah. Bismillah mohon maaf, minimal fatihah. Al-fatihah itu liman quri'at lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Fatihah itu keren, ada kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali langsung dingin. Kalau Pak Aminuddin pengen ketemu malaikat gampang, baca Fatihah 100 kali tanpa bernafas. Langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dengan tenang saudara Jumari. Itu cara nirakati anak menjadi anak soleh menurut Habib Lutfi. Mudah-mudahan kita bisa punya anak yang cinta dengan ulama seperti Habib Lutfi. Amin. Sudah jam 11:30, pengajian selesai. Aku capek. Please teman. Please teman kau beriman. Ngaji ini gelis temen yo. Aku tadi ngaji 9:30. Jam 9. Jam 9 sekarang 10:30. 1 jam setengah. Ora pas. Sangon 500.000 ora pas. Atiku rasane lara, nyawa kanca adoh karo agama. Raguwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate ya ditinggal. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maḍى ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana ya Allah min ahli ilmi wa ahli al-Qur'an, min ahli dzikri war riyadah, min ahli ibadati wa ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wad dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Juman dan keluarga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.